wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPK Dasar tahun 2002 kelas 3 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Mimin Suhartati, mengajar di MI Al-Huda Tugu Purwasari, Kediri, Jawa Timur. Pada hari ini akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran Mapel SKI di kelas 5. Mohon Bapak Ibu dosen memberikan masukan dan saran sehingga saya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit, kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak, agar kita lebih semangat belajar hari ini, belajar sejarah kebudayaan Islam. Kita takwa SKI dulu ya. Satu, dua, tiga. Mari kita belajar SKI. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, anak-anak tadi malam sudah belajar SKI? Kemarin kita belajar tentang sebab-sebab falhu. Sekarang saya tanya,
bagaimana cara-cara Rasulullah menghindari pertumpahan darah dengan peristiwa Fathu Makkah. Selanjutnya yang ketiga, bisa menceritakan kembali bagaimana cara-cara Rasulullah menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Makkah. Nah, sekarang coba saya tanya, bagaimana cara Rasulullah menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Makkah? Mungkin ada yang tahu? Ya, Mas? Oh ya, masyarakat Mekah disuruh masuk ke Masjidil Haram. Mungkin yang lainnya ada yang tahu? Ya, tidak boleh membunuh. Ya, nah sekarang kita akan pelajari bersama, ya. Nah, sekarang Bu Guru akan menampilkan beberapa gambar. Nanti kalian bisa amati, ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ke papan tulis. Ini ada yang pertama, ada sebuah gambar. Nah, kira-kira gambar apa di sini? Pasukan perang. Naik apa ya? Kelihatan dari situ. Ya. Nah, ini Rasulullah Muhammad SAW berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan untuk membebaskan kota Makkah. Ya. Nah, peristiwa ini disebut peristiwa Fathu Makkah. Jadi pada bulan Ramadan 8 Hijriah. Nah, selanjutnya ini gambar apa ya? Api unggun. Api unggun, ya. Nah, biasanya api unggun dinyalakan siang apa malam hari? Nah, 10.000 pasukan Rasulullah itu terbagi menjadi 4 kelompok yang akan mengepung kota Makkah. Ada yang berangkat dari sebelah utara, dari sebelah selatan, dan sebelah hulu dan hilir untuk berangkat ke Mekah. Ketika di suatu tempat namanya Murul Jahrom, apa? Murul Jahrom. Pasukan itu disuruh berhenti dan untuk istirahat dulu, ya. Nah, di situ menyalakan api unggun dan membuat perkemahan. Nah, api unggun ini membawa asapnya mengepul sampai ke langit. Nah, sampai terlihat di kota Mekah. Orang kafir Quraisy di Mekah, ya. Ada apa ini kok ada asap yang mengepul di langit? Lalu Abu Sufyan pimpinan Quraisy menyelidiki tempat perkemahan kaum muslimin. Diselidiki ada apa ini kok ada asap yang mengepul sampai di langit. Terus diselidiki sampai mendekati ke tempat perkemahan kaum muslimin. Abu Sufyan di situ tertangkap oleh penjaga perkemahan kaum muslimin. Setelah diberi pengarahan, saran-saran, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Ya. Terus oleh Rasulullah, Abu Sufyan disuruh kembali ke Makkah memantau keamanan di kota Makkah. Nah, sekarang
bergabung dengan pasukan kaum muslim. Akhirnya mereka masuk Islam. Coba anak-anak sekarang, seandainya ini situasi Fathu Makkah, ini suatu situasi perang, kita baca tasbih tambah yang takbir. Nah ya, kita lafalkan tasbih, tahmid dan takbir, nanti bersaut-sautan. Ini ya, seandainya ini pada situasi Fathu Makkah. Saya itu mungkin dari sini saut ke bagian yang lain. 1, 2, 3. Itu dibersihkan karena Rasulullah menginginkan orang-orang Mekah tidak menyembah berhala, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah sekarang
Keras ya Mbak. Ya coba lainnya perhatikan, dengarkan. Coba dengarkan baik-baik. Ya, sekarang lanjutnya kelompok 2. Silakan. Siapa pemilik Quraisy yang manusia? Apa saja isi Quran dari yang dibaca oleh Abu Sufyan? Barang siapa yang masuk Islam Abu Sufyan berarti aman. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram berarti aman. Barang siapa yang menutupi pintu rumahnya berarti aman. Ada betul? Silakan dulu. Sekarang kelompok 3. Ya, Manjudan. Masuk. Kapan terjadinya Fatu Mekah? Pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Berapa jumlah pasukan dalam Fatu Mekah? 10.000 orang. Apa tujuan Rasulullah memberangkatkan pasukan ke Mekah? Untuk menyelamatkan kota Mekah dari kekuasaan kafir Quraisy serta mengembalikan tempat suci Ka'bah untuk kaum muslimin pada saat itu hingga saat ini. Ya, sudah betul? Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Maju satu orang untuk mewakili kelompoknya. Ayo Mas Fahri, silakan. Siapa pemimpin Quraisy yang Islam? Abu Sufyan. Apa saja isi maklumat yang dibacakan oleh Abu Sufyan? Barang siapa yang memasuki Abu Sufyan berarti aman. Barang siapa yang memasuki berarti aman. Barang siapa yang memasuki berarti aman. Saya sekarang sudah selesai berdiskusi dan membacakan hasil diskusinya. Coba anak-anak. Nah, kalian sudah belajar tentang cara-cara Rasulullah menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fatu Mekah. Mungkin ada yang belum paham, ada yang bertanya, coba ditanyakan. Saya Siapa? Saya, Mas Baim. mengapa Rasulullah memaafkan kesalahan kaum kafir Quraisy? Mengapa Rasulullah memaafkan kesalahan orang-orang kafir Quraisy? Rasulullah itu memiliki akhlakul karimah, akhlak yang sangat mulia. Itulah akhlak Rasulullah yang perlu diteladani. Beliau itu selalu memaafkan kesalahan-kesalahan umatnya. Ya, maka dari itu beliau memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang kafir Quraisy. Nah, itu adalah akhlak Rasulullah yang perlu kita teladani. Kalian juga begitu, harus mempunyai jiwa pemaaf. Ya, terus selanjutnya ada lagi yang bertanya. Ya, Pak, maka itu terjadi peristiwanya pada waktu siang apa malam? Malam. Oh iya, pada malam hari. Karena waktu itu ketika itu Rasulullah menyuruh untuk beristirahat, menyalakan api unggun. Nah, itu ketika waktu malam hari. Itu malam hari
Dan keesokan harinya Rasulullah sudah menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan dan melaksanakan sholat subuh berjamaah di Mekah. Nah itu tadi kalian sudah belajar tentang cara-cara Rasulullah menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Makkah. Ya. Kemudian untuk tugas anak-anak menceritakan kembali bagaimana cara-cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Makkah. Kalian ditulis dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Sekarang anak-anak mengerjakan tes ya. Nah, ini dikerjakan. Tulis namanya. Jawaban yang paling pas. Selesai semua? Kalian sudah mengerjakan tes hari ini. Selanjutnya dari pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa cara-cara Rasulullah dalam menghindari pertumpahan darah dalam peristiwa Fathu Makkah. Rasulullah dapat membebaskan kota Makkah dengan jalan damai tanpa adanya pertumpahan darah. Dan semua itu banyak dari penduduk Makkah mengikuti ajaran dari Rasulullah SAW. Jadi masuk agama Islam. Ya. Dan Rasulullah memaafkan kesalahan kaum kafir Quraisy. Ya. Jadi kota Mekah dapat direbut oleh kaum muslimin dengan aman, ya, dan cara damai. Terus sekarang dari pelajaran tadi kalian sudah bagaimana pelajaran hari ini? Sudah puas mengikuti pelajaran ini? Senang? Ada kekurangan? Bagaimana Bu Guru? Mungkin kurang bagaimana? Ada? Dari pelajaran ini kamu tahu
bagaimana cara-cara Rasulullah menghindari pertumpahan dalam peristiwa Fatwa. Ya, saya Nana. Pelajaran hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kita akhiri pelajaran ini dengan membaca hamdalah.